Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan yang penuh bahagia ini kami dari kelompok 5 bersama Najwa ingin mempresentasikan tentang hadis mutawatir dan hadis ahad. Sebelumnya mohon izin Ibu dosen bahwa pada hari ini kami hanya dari kelompok 5 ini yang harusnya 4 orang hanya 2 orang. Karena 2 orangnya lagi tidak ada komunikasi dengan kami dan tidak ada kabar. Jadi kelompok 5 ini yang harusnya 4 orang dikerjakan hanya 2 orang, itu saya sebagai pemateri dan Teh Najwa sebagai moderator. Amanah yang disampaikan kepada kami dari Ibu dosen yaitu pembahasan yang berkaitan dengan hadis mutawatir dan hadis ahad. Ya. Teman-teman yang mengambil mata kuliah ulumul hadis, ketika kita mendengar hadis mutawatir mungkin tidak asing buat kita. Ya. Ketika mendengar hadis mutawatir itu adalah sesuatu yang lumrah, yang menjadi sebuah kebiasaan kita mendengarnya. Ya. Maka tidak heran kalau seandainya ada salah satu organisasi di Indonesia, organisasi Islam di Indonesia ya, yang menerima kehujahan mereka hanya hadis mutawatir, tidak menerima hadis ahad. Ya. Jadi mereka melakukan ibadah khususnya dalam hal akidah itu menggunakan hadis ya, bukan dari Al-Quran ya. Kalau Al-Quran itu sepakat, tidak ada perbedaan ya, tidak ada perselisihan ya. Ketika mereka menjadikan hadis yang berkaitan dengan masalah akidah, yang berkaitan dengan masalah ibadah, wabilulus ibadah mahdoh ya, itu hanya menerima dari hadis mutawatir. Kalau bukan dari hadis mutawatir, mereka tidak menerimanya. Kenapa demikian? Karena memang hadis mutawatir ini hadis yang tidak ada pertentangan para ulama, ya, tidak ada pertentangan para ulama satu sama lain. Kenapa demikian? Nah, nanti akan kita jelaskan apa alasannya disebut dengan hadis mutawatir. Hadis mutawatir ya. Mutawatir ini berasal dari kalimat tawataro yatawaturu, kemudian tawaturun, kemudian menjadi mutawatirun, gitu ya. Memiliki makna secara bahasa itu at-tadarruj, adanya kesinambungan, adanya terus menerus gitu. Tidak ada keterputusan, disebut dengan at-tadarruj. Juga dikatakan sebagai mutawatir karena bermakna maji'us syai', artinya sesuatu yang datang sesuatu yang datang secara berturut-turut, Jadi datangnya itu sesuatu tersebut tidak ada pemisah gitu. Satu sama lain datang terus gitu. Sampai ada 10 atau 20 atau 40 periwayat hadis, sampai 70 periwayat hadis, sampai 155 periwayat hadis. Mereka semuanya at-tadarruj. Mereka semuanya datang secara berurutan gitu. Maka itu disebut dengan mutawatir secara bahasa ya. Sedangkan secara istilah, mutawatir ini adalah marwahu adadun kasirun tahilul adah tawatuhum alal kadhib. Hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat yang menurut adat kebiasaan mustahil dia itu didustakan ya. Maksudnya adalah hadis atau khobar yang diriwayatkan oleh para periwayat yang banyak pada tiap tobakohnya atau pada tiap tingkatan generasi sanadnya, yang menurut akal dan adat kebiasaan mustahil para periwayat itu sepakat melakukan kebohongan di dalamnya. Maka kehujahan hadis mutawatir ini tidak dipertentangkan gitu. Dia satu sama lain memiliki kesamaan dalam memahami hadis mutawatir ini gitu. Maka karena saya katakan tadi, organisasi ini tidak menerima hadis lain selain hadis mutawatir. Kenapa? Karena kehujahannya itu nomor 2 setelah Al-Quran dan hadis kan. Kalau kita mengenal dalam ilmu ushul fikih ya, salah satu di antara dalil di dalam mengambil sebuah istinbat hukum kan
ada 4 ya. Secara umum menurut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, khususnya mazhab Syafi'i. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ya, walaupun berbeda-beda mazhab yang lainnya. Imam Hanafi berbeda. Hanafi hanya 2, Quran dengan hadis ya. Imam Hanbali juga Imam Maliki berbeda. Tapi Imam Syafi'i sepakat mengambil kehujahan hadis itu hanya 4. Mengambil kehujahan sebuah hukum di dalam ilmu sufi itu 4. Quran, hadis, ijma, qiyas. Yang disebut dengan hadis itu ini adalah hadisnya hadis mutawatir. Yang tidak menerima hadis ahad. Yang diterima adalah hadis mutawatir gitu. Maka oleh karenanya, karena hadis mutawatir ini diriwayatkan oleh banyak periwayat hadis, sehingga tidak mungkin hadis tersebut dipalsukan. Kenapa? Karena ketika satu orang memasukkan langsung ketahuan gitu. Ini tidak ada sambungannya, ini tidak ada kesinambungan di dalam periwayatan hadis tersebut gitu. Menurut pendapat lain dikatakan bahwa yang disebut dengan hadis mutawatir adalah alladzi rawahu jam'un katsirun la yumkinu tawattuhum 'alal kadhib an mithlihim ila intihai sanad wa kana mustanaduhum al-his. Yang disebut dengan hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar orang yang tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta sejak awal sanad sampai akhir sanad. Hadis yang diriwayatkan itu didasarkan pada pengamatan panca indera, ya, panca indera ya, dari mata, telinga, kemudian mulut sampai kepada semua panca indera yang dimiliki, tangan, kulit dan sebagainya. Itu mereka melihat langsung terhadap ketika Rasul mengucapkan hadis itu gitu. Contoh misalkan ya, ini contoh di dalam hadis mutawatir. Ketika ibu dosen menginformasikan ya bahwa kalau ada mahasiswa yang rajin kuliahnya, ikut presentasi makalah, nilai UTS-nya bagus, nilai UAS-nya bagus, dia akan mendapatkan nilai A++ misalkan gitu. Ketika ibu dosen ini mengucapkan kalimat itu di depan mahasiswa, di depan mahasiswa kelas, yang kemudian ada adik-adik kelas yang bertanya tentang ibu dosen ini gimana sih orangnya? Oh, dosen ini seperti ini. Ketika yang mendengarkan hadis tersebut atau ketika mendengarkan ucapan tersebut lebih dari sesuai dengan ketentuan hadis mutawatir ya, lebih dari 10 orang atau 20 orang atau 70 orang atau sampai kepada 155 orang atau sampai kepada 313 orang. Ketika itu didengarkan oleh mereka, kemudian ada orang lain yang menanyakan tentang itu, kita semuanya dari satu kelas sepakat si ibu ini mengatakan kalimat itu. Maka itulah disebut dengan hadis mutawatir gitu. Maka tidak mungkin ada salah seorang di antara kita ya yang satu kelas ini ketika ibu mengatakan tadi, kalau dia rajin masuk kelas, kalau dia bagus presentasinya, kalau dia mengerjakan UTS-nya bagus, kalau dia mengerjakan UAS-nya bagus, itu dapat nilai A++. Kita semuanya sepakat itu gitu. Ketika ada orang lain yang mengatakan, menceritakan tentang kondisi bagaimana sih bisa dapat nilai bagus dengan dosen ibu ini, kita semua sepakat dengan jawaban yang sama. Maka itulah contoh kecil yang disebut dengan hadis mutawatir. Syarat-syarat hadis mutawatir ya, ada beberapa syarat yang harus dijadikan sebagai alasan bahwa hadis ini adalah dikatakan sebagai hadis mutawatir. Ulama berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan bahwa hadis itu dikatakan sebagai hadis mutawatir jika diriwayatkan oleh minimal 10 orang. Ada juga yang mengatakan bahwa di antara ulama ada yang menetapkan jumlah tertentu dan ada pula yang tidak menetapkannya. Menurut ulama yang tidak menetapkan jumlah tertentu, yang penting dalam jumlah itu menurut akal sehat dan adat kebiasaan dapat memberikan keyakinan terhadap apa yang diriwayatkannya itu dan mustahil adanya kebohongan. Maka biasanya yang meriwayatkan hadis itu adalah hadis mutawatir itu minimal 10 orang, bisa sampai 20 orang, bisa sampai 40 orang, bisa sampai 70 orang, bahkan bisa sampai 313 orang. Ini para ulama menyebutkan jumlah orang 10, 20, 40, 70, 313 itu mereka berargumentasi satu sama lain. Mereka punya hujah, mereka punya alasan. Contoh misalkan yang mengatakan bahwa yang meriwayatkan hadis mutawatir itu adalah harus lebih dari 70 orang. Kenapa demikian? Karena mereka berargumentasi bahwa
orang Hawariyin yang sebagai pengikutnya Nabi Isa alaihissalam, yang mereka dinobatkan sebagai murid terbaiknya Nabi Isa sampai kemudian Nabi Isa diangkat oleh Allah SWT ke langit, ya, itu adalah 70 orang Hawariyin tersebut gitu. Orang yang mengatakan bahwa minimal batasnya itu adalah 20 orang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Anfal, ya, bahwa wahai Nabi, ya ayuhan Nabi, bahwa jika kalian memiliki jumlah 20 orang, kalian akan mengalahkan 100 orang. Ya ayuhan Nabi, kul iyasro isruna, di dalam Quran surat Al-Anfal, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti itu gitu. Jika kalian berjumlah 20 orang, maka kalian dapat mengalahkan 100 orang. Jika kalian berjumlah 100 orang, maka kalian dapat mengalahkan 1000 orang. Nah, di dalam Quran surat Al-Anfal seperti itu. Jadi batas minimalnya ada 20 orang sesuai dengan alasannya, hujahnya dari Quran surat Al-Anfal tersebut. Ada juga yang mengatakan batas minimalnya adalah 313 orang, karena pada masa perang Badar ketika Nabi SAW melakukan perang pertama, yaitu jumlah sahabat Nabi 313 orang. Jadi batas maksimal di dalam periwayatan hadis yang disebut dengan hadis mutawatir itu adalah berjumlah 313 orang, dengan alasan tadi para sahabat yang mengikuti dalam perang Badar adalah 313 orang. Artinya adalah bahwa orang yang meriwayatkan hadis, sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis mutawatir ini minimal ada 10 orang, 20 orang, 70 orang, 100 orang atau 313 orang. Ini mereka semuanya sepakat terhadap kehujahan hadis tersebut gitu. Sehingga tidak mungkin hadis itu dikatakan ada unsur kebohongan, ada unsur pemalsuan, ya. Maka kehujahan hadis mutawatir ini tidak ada pertentangan di dalamnya. Oleh karenanya, ya, karena hadis mutawatir ini diriwayatkan oleh banyak sahabat, lebih dari 10, 70, 10, 20, 70 sampai 313, maka hadis mutawatir ini terbagi kepada dua bagian. Pertama adalah huwa ma tawatara lafzuhu wa ma'nahu. Hadis ini dikatakan hadis mutawatir jika diriwayatkan oleh banyak periwayat hadis, dan yaitu adalah hadis yang mutawatir antara lafaz dan maknanya. Redaksi hadisnya sama, lafaznya sama, sampai kepada sahabat yang kan kita mengenal di dalam kodifikasi hadis, ya, bahwa kodifikasi hadis sampai kepada Imam Bukhari itu, Bukhari adalah merupakan orang yang generasi yang ke-6 dalam mencatatkan sebuah hadis, generasi yang ke-6 dari zaman Rasul memberikan sabdanya berupa hadis kepada para sahabat, yang kemudian diterima oleh kalangan kibarus sahabah, yang ada di antara mereka juga sigurus sahabah yang mendengarkan, tingkatan yang ketiga. Kemudian ada tingkatan yang keempat, yaitu tabi'in, pada mereka adalah murid-muridnya sigurus sahabah ini, yang kemudian mengajarkan kembali kepada orang-orang di bawahnya, yaitu yang kita kenal misalkan generasi kelima ini adalah ulama-ulama ulama-ulama fikih, ya, yang kita kenal imam mazhab, ya, ulama mazahib. Dan tingkatan ke-6 ini adalah ulama generasi hadis, Imam Bukhari dan lain sebagainya, ya. Dari tingkatan 6 tingkatan kodifikasi hadis, sampainya hadis ini terkodifikasikan sampai kepada Imam Bukhari, ya. Tingkatan yang ke-6 bukan hanya Bukhari, ya, Muslim, Ibnu Majah, Nasai dan sebagainya. Dan yang menulis, meriwayatkan dan mengkodifikasi hadis yang ke riwayat tingkatan yang ke-6 ini, mereka menyatakan bahwa pembagian yang pertama di dalam yang disebut dengan ma tawatara lafzuhu wa ma'nahu itu redaksinya sama, lafaznya sama, maknanya sama, tidak ada pertentangan, periwayat hadisnya pun sama. Nah, maka oleh karena ini bagian yang pertama, ya, yang disebut dengan ma tawatara lafzuhu wa ma'nahu adalah hadis yang mutawatir baik lafaz maupun maknanya. Kenapa dikatakan demikian? Hadis ini diriwayatkan secara lafal dari banyak orang yang mustahil mereka sepakat untuk berdusta dari awal sampai akhir sanad. Berhubung hadis mutawatir lafzi ini memiliki persyaratan dari segi sanad, harus banyak periwayat yang meriwayatkannya sejak awal sampai akhir sanad, dan matan hadis yang diriwayatkan menggunakan
redaksi yang sama, maka tidak banyak hadis yang diriwayatkan dengan cara ini. Terbatas ya. Hadis yang ini sangat terbatas sekali. Yang berbeda dengan hadis mutawatir yang kedua, yaitu yang ma tawatara maknahu duna lafzihi. Hadis yang mutawatir maknanya tetapi lafaznya berbeda ya. Contoh hadis yang tadi yang pertama ma tawatara lafzu maknahu adalah hadis yang diucapkan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam periwayatan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan beliau berpendapat bahwa salah satu di antara contoh hadis ini adalah man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka ya. Ketika hadis ini turun, ketika hadis ini diucapkan oleh Rasulullah SAW di dalam asbabul wurud hadis ini dikatakan bahwa ada salah seorang munafikun mengatakan kepada sahabat-sahabat yang lain bahwa barang siapa wahai sahabat-sahabatku yang ingin menikah, maka datanglah kepadaku. Aku telah mendapatkan bahasa kitanya mendapatkan stempel dari Rasulullah bahwa yang mau menikah datang kepadaku katanya. Akhirnya ketika ini sebetulnya bukan sahabat yang ulama-ulama sahabat-sahabat yang dikatakan oleh Rasul, jadi ini munafikun gitu. Ini adalah seorang munafik yang hidup pada masa Rasul dan dia aku sahabat gitu. Dia mengatakan seperti itu. Barang siapa yang ingin menikah, maka datanglah ke rumahku dan meminta fatwa, bahasanya gitu. Maka ketika ada sahabat yang mendengar ucapan itu, dia mengadu kepada Rasul. Bahkan ucapan yang diucapkan oleh sahabat munafik ini tersebar kemana-mana. Akhirnya banyak sahabat yang mengadu kepada Rasul, benar gak Rasul bahwa si sahabat munafik ini mengatakan bahwa barang siapa yang mau menikah datanglah ke rumahku. Kemudian Rasul mengatakan, aku tidak pernah ketemu dengan orang itu dan aku tidak pernah mengatakan apa-apa. Sampai Rasul mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Nah, ketika hadis ini diucapkan oleh Rasul, sahabat-sahabat yang lain yang mendengarkan ucapan itu gitu. Lebih dari 70 sahabat. Kenapa? Karena mereka berkumpul. Karena mereka berkumpul atas kedustaan si orang munafik ini gitu. Maka inilah contoh dari hadis mutawatir maknahu walabzuhu. Gitu ya, contoh dari hadis mutawatir maknahu walabzuhu. Ada yang mengatakan juga asbabul urut tentang keluarnya hadis ini adalah ketika itu ada orang sebagian sahabat yang menulis ucapan Nabi SAW yang dibukukan oleh dia. Padahal pada masa Rasul tidak boleh orang menulis hadis kecuali Al-Quran ya. Ada hadis yang mengatakan seperti itu. Sampai-sampai kenapa demikian? Karena saking hati-hatinya Rasulullah SAW terhadap ucapannya beliau jangan sampai sama antara Al-Quran dengan hadis. Maka Rasul mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Itu sebagai indikasi bahwa kehati-hatian para sahabat ketika mereka menuliskan sebuah hadis kecuali Al-Quran. Kenapa? Karena kalau Al-Quran jelas ketika itu turun dari malaikat Jibril kemudian dihafalkan oleh Rasul, kemudian Rasul langsung meminta kepada notulennya atau kepada kepada sahabat yang dipercaya oleh beliau untuk menuliskannya langsung gitu ya. Maka Al-Quran itu berbeda dengan hadis ya. Maka pada masa awal-awal Rasul tidak memperbolehkan ucapannya itu selain dari Al-Quran itu dituliskan ya, walaupun ada sebagian sahabat yang menuliskannya juga gitu. Contoh misalkan Abu Hurairah punya kitab sendiri hadis ya, begitu juga dengan Ali bin Abi Thalib, begitu juga dengan Umar bin Khattab, mereka menulis hadis juga yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Hadis mutawatir yang kedua yang tadi disebutkan, huwa ma tawatara maknahu duna lafzi, hadis yang mutawatir maknanya bukan lafaznya, itu adalah hadis yang lafaz hadis tersebut banyak diriwayatkan oleh makna hadis tersebut redaksinya banyak diriwayatkan oleh banyak sahabat gitu, walaupun lafaznya berbeda gitu. Maka yang definisi hadis yang definisi mutawatir yang kedua itu adalah mattafaqo naqlatuhu ala maknahu min ghairi mutabaqatin fil lafzi. Hadis yang periwayatannya disepakati maknanya akan tetapi lafalnya tidak.
Contoh dari hadis mutawatir ini, yang kedua ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan imam-imam yang lainnya, diriwayatkan oleh Abu Dzar. Beliau mengatakan bahwa ada salah seorang yang ketika dia berdoa kemudian dia mengangkatkan tangannya ke atas langit, yang tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menolak doa tersebut gitu. Ternyata hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa itu banyak riwayatnya gitu. Makna atau redaksi hadisnya banyak, walaupun lafaz bentuknya hadisnya berbeda-beda gitu. Tetapi pada dasarnya bahwa ketika seseorang berdoa sambil mengangkat tangan itu lafaz maknanya. Ketika seseorang mengangkat tangan ketika dia berdoa itu adalah sesuatu yang disunahkan. Walaupun lafaz hadisnya berbeda-beda gitu. Ketika itu diriwayatkan banyak oleh para sahabat, bukan hanya satu orang sahabat tapi lebih dari 20 orang, lebih dari 70 orang sampai 313 orang. Ketika hadis itu diriwayatkan oleh banyak periwayat hadis, maka itu masuk ke dalam kategori hadis yang masuk kategori mutawatir yang kedua, yaitu matawataro maknahu duna lafzihi. Nah, redaksi yang kedua ini itu banyak hadis mutawatir yang berbeda dengan redaksi mutawatir yang pertama. Definisinya matawataro maknahu walafzu itu sedikit. Adapun yang matawataro maknahu duna lafzi itu banyak, ya. Jadi pembagian hadis mutawatir terbagi kepada dua bagian. Pembagian yang pertama adalah mutawatir yang lafaz dan maknanya sama. Yang kedua adalah mutawatir yang maknanya sama tetapi lafaznya berbeda-beda. Karena hadis mutawatir ini tidak ada pertentangan para ulama satu sama lain, maka kehujahan hadis mutawatir ini menurut Ibnu Hajar Asqalani, ya, berita yang disampaikan oleh para periwayat hadis itu dapat melahirkan keyakinan pada diri orang-orang yang mendengarkannya tentang kebenaran isi berita tersebut. Ya, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa orang yang telah meyakini kemutawatiran suatu hadis wajib mempercayai kebenarannya dan mengamalkannya sesuai dengan kandungan isinya, sedang orang yang belum mengetahui kemutawatirannya hendaklah mereka mengikuti dan menyerahkannya kepada orang yang telah menyepakati terhadap kemutawatiran hadis tersebut. Artinya tidak ada pertentangan di dalam hadis mutawatir. Semua para ulama sepakat tentang kehujahan hadis mutawatir, yang berbeda dengan hadis ahad, ya, yang berbeda dengan hadis ahad. Kalau hadis ahad ada sedikit pertentangan para ulama, ada yang menerima, ada yang tidak. Bahkan kalau misalkan masuk ke dalam kategori doif, itu hadis tersebut tidak diterima, ya. Bahkan ada yang menolaknya sama sekali, walaupun hanya untuk dalam hal ibadah. Tapi ada juga ulama yang mengatakan kalau dalam urusan untuk memberikan giroh semangat dalam melaksanakan ibadah itu diperbolehkan, khususnya tentang masalah hadis ahad, ya. Wabil khusus adalah hadisnya hadis doif. Hadis ahad secara umum, ahad itu berasal dari kalimat ahadun yang artinya adalah satu. Sedangkan menurut istilah hadis ahad adalah malam yajtami fihi syurutul mutawatir. Hadis yang menurut salah satu dari syarat-syarat hadis mutawatir itu tidak terpenuhi. Jadi hadis ini hanya diriwayatkan oleh satu orang sahabat, atau dua orang sahabat, atau tiga orang sahabat. Contoh misalkan hadis tentang niat yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, ya, kita hafal hadisnya di dalam kitab Al-Arba'in An-Nabawiyah. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis ini masuknya ke dalam hadis ahad. Kenapa? Karena diriwayatkan oleh satu orang sahabat yang bernama Umar bin Khattab, yang tidak diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Walaupun derajatnya adalah derajat hadis sahih, tetapi ketika diriwayatkan oleh satu orang sahabat, maka dia tidak masuk ke dalam kategori hadis mutawatir yang minimalnya itu diriwayatkan oleh 10 atau 20 atau 40 atau 70 atau 313 orang sahabat. Nah, maka dikatakan hadis ahad karena diriwayatkan oleh satu orang sahabat Nabi, itu Umar bin Khattab. Begitu juga dengan hadis-hadis yang lain, ya.
kita akan mengetahui nanti di dalam penjelasan hadis sahih, hadis hasan dengan hadis dhaif ya. Hadis ahad yang akan kita bahas ini secara umum itu terbagi kepada 3 bagian, yaitu yang pertama adalah hadis ahad masyhur, yang kedua adalah hadis ahad aziz, yang ketiga adalah hadis ahad gharib. Apa itu hadis ahad masyhur? Hadis ahad masyhur adalah hadis yang dikenal oleh para ulama dan itu menjadi populer gitu. Dikatakan sebagai hadis ahad masyhur adalah ma rawahu salasatun fa aksar min kulli tabaqatin ma lam yablugh haddu tawatur. Hadis yang diriwayatkan oleh 3 periwayat atau lebih pada tiap tabaqahnya tetapi tidak sampai pada peringkat mutawatir. Hanya 3 orang atau lebih, hanya 3 atau 4. Tetapi tidak sampai kepada derajat mutawatir, maka disebut dengan hadis masyhur ya. Hadis masyhur ini adalah hadis yang terkenal, hadis yang masyhur, semua orang tahu tentang hadis ini, maka dikatakan sebagai masyhur. Contoh tentang hadis masyhur adalah hadis orang yang al-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang selamat lisan dan tangannya. Orang Islam adalah orang yang menyebabkan orang Islam selamat dari tangan dan lisan dan tangannya ya. Hadis ini masyhur, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam muttafaq alaih ya. Hadis ini dikatakan masyhur kenapa? Karena diriwayatkan oleh 2 orang sahabat Nabi dan kemudian hadis ini dikenal oleh semua orang gitu. Begitu juga dengan hadis Rasulullah SAW an bai'il gharar. Rasulullah SAW melarang jual beli, di dalamnya terdapat tipu daya gharar. Hadis ini hadis masyhur kenapa? Karena banyak orang yang tahu tentang hadis ini, maka disebut dengan masyhur. Yang kedua adalah disebut dengan hadis aziz ya. Disebut dengan hadis aziz adalah karena dia berasal dari kalimat izzah. Izzah artinya mulia atau agung. Disebut dengan hadis aziz adalah allati la ruwatuhu anisnaini fi jami' tabaqati sanad. Hadis yang pada semua tabaqah sanadnya tidak kurang dari 2 orang periwayat. 2 orang periwayat. Kalau hadis masyhur 3 orang periwayat, kalau hadis aziz 2 orang periwayat, tidak boleh lebih dari 2. Kalau lebih dari 2 namanya masuk ke dalam kategori hadis masyhur tadi. Disebut dengan hadis aziz ini adalah hadis ketika hadis ini memiliki tobaqah sanadnya 2 orang tobaqah sanad. Contoh di dalam hadis aziz ini adalah hadis riwayat Bukhari Muslim an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akun ahabbu ilaihi min waladihi wan nasi ajma'in. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia lebih dicintai, sehingga aku, kata Rasulullah SAW, sehingga aku lebih dicintai daripada ayahnya, anaknya dan seluruh manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh 2 orang periwayat hadis, maka dikatakan sebagai hadis aziz ya. Yang ketiga adalah hadis gharib, hadis yang asing ya. Disebut dengan hadis gharib. Gharib adalah kata dari al-ba'id an aqaribihi ya, jauh dari kerabatnya. Disebut dengan hadis gharib adalah al-hadis alladzi infarada bihi rawin wahid wa in ta'addadas at-turuq ilaihi. Hadis yang diriwayatkan secara sendirian oleh orang periwayat meskipun terdapat banyak jalur sanadnya. Jadi ini disebut dengan hadis gharib. Nah, hadis gharib ini ternyata jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan hadis yang lainnya. Contoh di antara hadis gharib ini adalah tadi innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niat ya. Ana Nabi SAW dakhala Makkah wa ala rasi al-mikfar. Jadi hadis gharib ini memang hadisnya gharib, disebutkan gharib asing gitu. Jadi mungkin jatuhnya seperti hadis dhaif gitu ya. Atau mungkin jatuhnya bisa juga ke dalam hadis maudhu. Kenapa? Karena disebut gharib ini karena seakan-akan hadis ini dibuat-buat gitu, maka disebut dengan gharib. Jadi para ulama hadis tidak banyak mendengar hadis tersebut gitu, atau tidak banyak orang yang meriwayatkan hadis itu gitu, maka disebut dengan gharib. Kehujahan hadis ahad ya, jumlah ulama
jumhur ulama baik kalangan sahabat, tabiin serta para ulama lain, mereka mengatakan bahwa hadis ahad ini yang sahih dapat dijadikan hujah yang dapat diamalkan. Sedangkan argumentasi kewajiban beramal dengan hadis ahad adalah kewajiban syar'i, bukan kewajiban akli. Terima kasih teman-teman atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, atas partisipasinya telah mendengarkan materi ini. Mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semua dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada kami untuk mempresentasikan ini untuk kelompok 5, dan terima kasih juga Teh Najwa sebagai moderator dalam materi kuliah kali ini. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.